Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah dan limpahannya lah sehingga kita masih diberikan nikmat untuk terus bisa kembali bertemu walaupun dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau hatta ila yaumil qiyamah. Bagaimana kabar anak-anak semua, anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan terus semangat dalam menuntut ilmunya. Nah, anak-anak yang Bapak sayangi, insyaallah pada pertemuan yang ketiga ini, pada inspirasi Jumat pagi, Bapak akan kembali memberikan cerita singkat mengenai tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam serta para kaumnya yang pembangkang. Nah, ada yang tahu bagaimana kisah kelanjutannya? Nah, untuk itu simak baik-baik ya. Nah, anak-anak semua yang Bapak sayangi, pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah memberikan sedikit cerita singkat mengenai tentang pembuatan kapal Nabi Nuh, yang mana Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah kapal yang sangat besar di atas bukit. Nah, kemudian para kaumnya yang tidak suka dengan Nabi Nuh alaihissalam mengejek dan menganggap Nabi Nuh alaihissalam tidak waras ya. Jadi mereka ini menganggap bahwa kapal tersebut diolah sia-sia, tidak ada angin, tidak ada lautan, kapal pun tidak bisa berlayar. Nah, tetapi atas izin Allah, maka insyaallah kapal Nabi Nuh alaihissalam nanti akan bisa berlayar. Nah, di dalam kapal tersebut Allah SWT memerintahkan pada Nabi Nuh alaihissalam agar memasukkan umatnya yang setia kepada Nabi Nuh, termasuk kepada para hewan yang berpasang-pasangan. Nah, anak-anak semua, sebuah kapal besar telah siap. Saat itu Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, melalui wahyunya Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda kemunculan azab. Nah, nanti akan ada datang azab yang sangat besar. Nah, Nabi Nuh alaihissalam diperintahkan untuk membawa seluruh keluarganya dan semua orang yang beriman masuk ke dalam kapal tersebut. Nabi Nuh alaihissalam juga diperintahkan untuk membawa berbagai jenis hewan ya yang ada secara berpasang-pasangan. Jadi hewan yang jantan dan betina ya. Juga segala jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, Masya Allah, jadi hampir semua makhluk hidup, khususnya hewan dan tumbuh-tumbuhan juga ikut dibawa masuk ke dalam kapal. Nah, kemudian muncul gelembung-gelembung tanah dari setiap permukaan bumi yang membentuk seperti tungku. Nah, jadi ada muncul gelembung-gelembung tanah. Kemudian itulah tanda-tanda dari Allah bahwa azab segera tiba. Jadi sudah ada tanda-tandanya yang muncul di bagian dapur kapal memancarkan air. Nabi Nuh alaihissalam segera membawa masuk ke dalam kapal semua yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Nabi Nuh alaihissalam dan semua orang beriman masuk ke dalam kapal, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memuji Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda syukur Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai tanda syukur Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk membaca. Nah, ini doa yang sering kita baca dan sering kita dengar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila
rabbina lamunqalibun. Nah, yang artinya Maha Suci Allah yang telah menentukan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Al-Quran surah Az-Zukhruf ayat 13 dan 14. Nah, jadi ini doa doa naik kendaraan yang sering kita baca di TPA maupun madrasah. Nah, kemudian mereka diperintahkan untuk membaca doa juga yang artinya dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Quran surah Hud ayat 41. Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu langit, maka turunlah hujan yang sangat deras. Belum pernah ada hujan seperti ini di muka bumi ini sebelum dan sesudahnya. Permukaan bumi pun mengeluarkan air. Nah, jadi di tanah juga sudah mulai keluar air, di atas juga turun air. Nah, kemudian semakin lama air semakin tinggi, gunung-gunung pun sudah mulai tidak kelihatan. Nah, gunung yang tinggi pun sudah mulai tenggelam. Nah, kemudian seluruh makhluk diambang kematian. Saat itu kehidupan hanya ada di atas kapal Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang tersisa dan yang masih hidup hanya orang-orang yang masuk ke dalam kapal Nabi Nuh alaihissalam. Semua permukaan bumi telah menjadi lautan, masya Allah. Jadi hampir rumah, gedung, gunung yang tinggi pun juga ikut tenggelam. Angin bertiup kencang, ya. Kapal yang dinaiki oleh Nabi Nuh SAW dan pengikutnya berlayar di tengah-tengah gelombang. Jadi kapal tadi berlayar setelah ditiup angin yang sangat kencang. Gelombang itu sangat menakutkan. Nah, gelombang itu sangat besar dan tinggi laksana gunung-gunung yang siap menghancurkan dan menenggelamkan mereka. Jadi gelombangnya semakin tinggi seperti gelombang tsunami, ya. Jadi ini lebih besar lagi, tinggi. Bayangkan gunung segitu juga, setinggi gunung gelombangnya. Nah, Nabi Nuh alaihissalam memperhatikan kaumnya yang terombang-ambing di atas permukaan air. Tiba-tiba dia melihat seorang yang sangat dikasihinya, yaitu putra dari Nabi Nuh alaihissalam. Nah, tubuh anak itu tampak timbul dan tenggelam dipermainkan oleh gelombang. Jadi kena timbul, kena tenggelam, kena muncul. Ternyata setelah diperhatikan, yang muncul tersebut merupakan anak Nabi Nuh alaihissalam yang tidak patuh dan yang tidak mau ikut kepada ayahnya. Nah, betapa sedihnya Nabi Nuh alaihissalam melihat putranya yang dikasihinya itu berada di tengah gelombang yang tinggi. Apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh saat melihat putranya yang sedang berjuang di tengah derasnya gelombang? Nah, jadi apa yang dilakukan beliau? Nah, ketika melihat putranya sedang mengalami kesengsaraan, tergeraklah hati Nabi Nuh untuk mengajak putranya untuk menaiki kapal tersebut. Nabi Nuh pun berkata, "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir," ucap Nabi Nuh. Ajakan Nabi Nuh ditolak oleh putranya. Nah, bayangkan putranya menolak ucapan dari Nabi Nuh. Nah, kemudian dia tetap enggan menaiki kapal tersebut. "Aku akan mencari pelindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari gelombang ini." Jadi anak Nabi Nuh tadi, putra Nabi Nuh alaihissalam tadi, menuju sebuah gunung untuk berlindung, ya. Jadi dia mengira bisa terlindung oleh gelombang. Nah, kemudian tidak ada yang dapat melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Pengasih, kata Nabi Nuh alaihissalam. Namun putranya tetap menolak ajakan Nabi Nuh. Nah, kemudian Nabi Nuh berusaha mencari putranya di antara tingginya gelombang, namun tidak ditemukan. Beliau tidak dapat melihat putranya lagi, hanya deburan ombak yang terlihat semakin lama semakin tinggi. Gelombang besar dan sangat mengerikan itu telah membawa putranya pergi. Nabi Nuh alaihissalam bersedih, putranya bersama dengan orang-orang kafir lainnya yang juga ingkar kepada Allah. Nah, itu semua adalah balasan di dunia terhadap perbuatan orang-orang yang ingkar terhadap ajaran Nabi Nuh alaihissalam. Nah, kemudian di akhirat kelak Allah SWT akan memasukkan mereka ke dalam api neraka. Jadi sudah di dunia mendapatkan musibah, cobaan atau azab, ya.
ini di dunia tadi mendapatkan azab bagi mereka yang ingkar kepada ajaran Nabi Nuh SAW. Nah, di neraka mereka juga akan disiksa kembali. Jadi kita renungkan ya, kita bayangkan betapa nyatanya azab Allah itu dan alam yang akan menanti kita nanti, yaitu ada alam surga dan neraka ya. Semoga kita semua masukkan ke dalam surganya Allah bersama para kekasih Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, bagaimana nasib Nabi Nuh dan pengikutnya setelah bencana tersebut? Jadi bagaimana nasibnya? Apakah airnya bisa surut atau kapalnya sangkut? Nah, tersangkut di mana? Di Banjarmasin? Kita dengarkan baik-baik ya. Banjir besar menenggelamkan semua orang yang ingkar kepada Allah. Sebagian mereka baru menyesal setelah kematian begitu dekat dengan mereka. Nah, jadi sudah anak meninggal baru menyesal ya. Tiada orang yang selamat dari gelombang yang dahsyat itu kecuali atas kehendaknya. Nah, kemudian Nabi Nuh teringat akan putranya. Beliau memohon kepada Allah untuk menyelamatkannya. Beliau pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janji-janjimu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil," kata Nabi Nuh. Allah Subhanahu wa taala menjawab permohonan Nabi Nuh. "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Oleh sebab itu, janganlah kamu memohon kepadaku sesuatu yang tidak kamu ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar kamu tidak termasuk orang yang bodoh." Jadi kata Allah, putra Nabi Nuh tadi bukan termasuk keluarga dari Nabi Nuh karena mereka ingkar dan mengikuti dari orang-orang kafir tersebut. Ya. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam memohon ampun atas kesalahan dan ketidaktahuannya tersebut. Kapal Nabi Nuh berlayar di perairan tanpa tepi. Nah, jadi berlayar di perairan yang tidak ada tepinya, tidak ada ujungnya, sampai Allah memerintahkan langit berhenti untuk menurunkan hujan dan bumi tidak lagi mengalirkan air. Seiring surutnya air, kapal Nabi Nuh telah berlabuh di atas sebuah gunung yang bernama Gunung Judi. Namanya Gunung Judi. Di kapal tadi berhenti di atas Gunung Judi. Semua orang yang beriman keluar dari kapal, mereka bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada mereka untuk hidup di dunia. Nah, jadi sejarah manusia bagaikan kembali ke masa Nabi Adam saat bumi masih dihuni oleh keturunan, anak, cucu, dan cicit Nabi Adam saja. Nabi Nuh dan keturunannya menyebar sehingga menjadi berbagai suku dan bangsa. Nah, jadi asalnya banyak masyarakatnya pada zaman Nabi Nuh, sehingga kembali seperti zaman Nabi Adam yang hanya sedikit orangnya karena tadi yang hidup hanya yang orang-orang yang berada di dalam kapal saja. Nah, sehingga setelah mereka diturunkan, mereka pun semakin hari semakin bertambah, semakin banyak, dan sudah ada berbagai macam suku dan bangsa. Nah, Nabi Nuh terus berdakwah sampai Allah menutup usianya. Menjelang wafatnya, Nabi Nuh memberikan wasiat kepada anaknya, "Sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu. Aku perintah dan aku larang kamu dari dua perkara. Yang pertama, aku perintahkan kamu dengan kalimat La ilaha illallah, karena jika 7 lapis langit dan bumi dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, maka timbangan yang berisi kalimat La ilaha illallah akan lebih berat. Seandainya 7 lapis dan 7 lapis bumi adalah sebuah lingkaran kosong, yang memenuhinya adalah kalimat La ilaha illallah. Kedua, aku perintahkan kamu untuk membaca Subhanallah wa bihamdi, karena hal itu merupakan penghubung segala sesuatu dan dengannya seorang makhluk diberi rezeki. Aku melarangmu dari syirik dan sombong. Hadis riwayat Ahmad. Jadi ada dua wasiat dari Nabi Nuh atau pesan yang disampaikan Nabi Nuh kepada anaknya, dan juga termasuk kepada kita yang juga sampai sekarang kita diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dengan mengucap La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan juga kita memuji Allah dengan mengucapkan Subhanallah wa bihamdi.
Nah, jadi kita baca dua kalimat ini untuk selalu mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga termasuk bacaan-bacaan yang lain yang sudah pian kenali ya. Alhamdulillah, kisah singkat dari Nabi Nuh alaihissalam cukup sampai di sini dulu. Luar biasa sekali, banyak sekali hikmah dan kesimpulan yang dapat kita ambil. Salah satunya mudah-mudahan kita terjauh dari sifat seperti putra Nabi Nuh alaihissalam yang tidak mau mengikuti ayahnya, bahkan ingkar, tetap mau mengikuti kaumnya yang pembangkang ya. Dan kita juga sekarang alhamdulillah sebagai umat Nabi Muhammad SAW untuk terus mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya ya. Semoga dapat bermanfaat dan terus menjadi anak yang saleh dan salehah, selalu berbakti kepada kedua orang tua, guru dan yang lain. Aku ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.